Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Herjulia Rusdi dari BKA 2019 ingin mempresentasikan materi tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh AI yang kita dengar hari ini, dari komputer yang bermain catur hingga mobil yang mengemudi sendiri, sangat bergantung pada deep learning atau pembelajaran mendalam dan natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan memproses data dalam jumlah besar dan mengenali pola dalam data. Kemudian ada pentingnya kecerdasan buatan. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah AI mengotomatiskan proses pembelajaran dan penemuan melalui data. Otomatisasi AI berbeda dari otomatisasi robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Yang kedua, ada AI menambahkan kecerdasan pada produk yang sudah ada. Dalam kebanyakan kasus, AI tidak akan dijual sebagai aplikasi individu. Sebaliknya, produk yang sudah konsumen gunakan akan ditingkatkan dengan kemampuan AI. Seperti Siri ditambahkan sebagai fitur pada produk Apple generasi baru. Yang ketiga, AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif untuk memungkinkan data melakukan pemrograman. AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma menjadi pengklasifikasi atau prediktor. Yang keempat, AI menganalisis lebih banyak dan lebih dalam data menggunakan neural networks yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Yang kelima ada AI mencapai akurasi luar biasa melalui deep neural network yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya, interaksi pengguna dengan Alexa, Google Search, dan Google Photos semuanya didasarkan pada deep learning dan semakin akurat semakin lama digunakan. Di bidang medis, teknik AI dari deep learning, klasifikasi gambar, dan pengenalan objek sekarang dapat digunakan untuk menemukan kanker pada MRI dengan akurasi yang sama dengan ahli radiologi yang sangat terlatih. Kemudian yang terakhir, AI memanfaatkan data secara maksimal. Ketika algoritma belajar sendiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Berikutnya ada kegunaan kecerdasan buatan. Setiap industri memiliki permintaan yang tinggi untuk kemampuan AI, terutama sistem jawab pertanyaan yang dapat digunakan untuk bantuan hukum, pencarian paten, pemberitahuan risiko, dan penelitian medis. Kegunaan AI lainnya termasuk 1. Kesehatan. Aplikasi AI dapat memberikan obat yang dipersonalisasi dan fasilitas pembacaan sinar X. Kemudian retail, AI menyediakan kemampuan belanja virtual yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mendiskusikan opsi pembelian dengan konsumen. Yang ketiga ada manufaktur. AI dapat menganalisis data IoT pabrik saat datanya mengalir dari peralatan yang terhubung ke jaringan internet untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan recurrent network. Jenis deep learning network tertentu yang digunakan dengan data urutan. Yang terakhir digunakan dalam bidang perbankan. Kecerdasan buatan meningkatkan kecepatan, presisi, dan efektivitas dari usaha manusia. Di lembaga keuangan, teknik AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang cenderung curang, mengadopsi penilaian kredit yang cepat dan akurat, serta mengotomatiskan tugas-tugas manajemen data yang intens secara manual. Lalu, ada tantangan menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan akan mengubah setiap industri, tetapi kita harus memahami batasannya. Batasan prinsip AI adalah belajar dari data. Tidak ada cara lain untuk menggabungkan pengetahuan. Itu berarti ketidakakuratan dalam data akan tercermin dari hasil, dan lapisan prediksi atau analisis tambahan harus ditambahkan secara terpisah. Kemudian, sistem AI saat ini dilatih untuk melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Dan yang terakhir, dengan kata lain, sistem ini sangat terspesialisasi. Sistem hanya fokus pada satu tugas dan jauh dari berperilaku seperti manusia.
Kemudian ada cara kerja Artificial Intelligence. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan pemrosesan yang cepat dan berulang, serta algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi yang cakupannya luas, yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi dengan subbidang utama. Adapun teori, metode, dan teknologi serta subbidang utama dalam AI adalah sebagai berikut. Ada machine learning atau pembelajaran mesin, neural network atau jaringan neural, deep learning, cognitive computing atau komputasi kognitif, computer vision atau fisik komputer, dan natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Kemudian, beberapa teknologi mengaktifkan dan yang mendukung AI adalah graphical processing atau unit pemrosesan grafis, Internet of Things, algoritma tingkat lanjut, dan application programming interfaces atau antarmuka pemrograman aplikasi. Neural network. Neural networks atau jaringan saraf adalah sistem komputasi dengan node yang saling berhubungan yang bekerja seperti neuron di otak manusia. Dengan menggunakan algoritma, teknik ini dapat mengenali pola dan korelasi tersembunyi dalam data mentah, mengelompokkan dan mengklasifikasinya, dan seiring waktu terus belajar dan meningkatkan hasil. Kemudian ada fuzzy logic. Cara manusia memandang dunia terus berubah dan tidak selalu dapat didefinisikan dalam pernyataan benar atau salah. Dan yang terakhir ada expert system atau sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer berbasis pengetahuan yang berisi pengetahuan domain pakar tentang objek, peristiwa, situasi, dan rangkaian tindakan yang meniru proses pakar manusia di domain tertentu. Dengan kata lain, sistem pakar adalah aplikasi komputer yang melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pakar manusia. Sistem pakar banyak digunakan di bidang medis. Misalnya, ada sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit manusia, dan MICIN adalah salah satu sistem pakar yang populer di bidang medis. Yang terakhir ada kategori sistem pakar. Sistem pakar dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berbeda seperti 1. Interpretation system atau sistem interpretasi. Ini termasuk analisis kecerdasan dengan cara pengawasan, pemahaman ucapan, analisis gambar. Kemudian ada prediction systems atau sistem prediksi. Sistem ini menyimpulkan konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari situasi tertentu, seperti ramalan ekonomi dan cuaca, prediksi demografis, perkiraan tanaman, dan militer. Yang ketiga ada sistem diagnostik. Sistem ini menganalisis kinerja organisasi dan mendiagnosis kegagalan bahkan di bidang medis. Yang keempat ada design systems atau sistem desain. Sistem ini mengembangkan tata letak sirkuit dan desain bangunan. Yang kelima ada planning systems atau sistem perencanaan. Sistem ini membantu dalam perencanaan otomatis, dalam manajemen proyek, perutan, komunikasi, dan operasi militer. Yang keenam ada instruction system atau sistem instruksi. Sistem ini juga disebut sistem pendidikan dan pelatihan, yang menggabungkan diagnosa dan debugging subsistem. Sistem ini mendiagnosis kelemahan dalam pengetahuan siswa dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dan juga merencanakan interaksi tutorial untuk menyampaikan pengetahuan perbaikan kepada siswa. Yang terakhir, ada model-based system atau sistem berbasis model. Di sini, pengetahuan didasarkan pada keahlian manusia dan direpresentasikan sebagai aturan yang dengannya model dirancang untuk memahami sistem dan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi jalannya kegagalan peralatan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.